masih bersama Koordinator Uji Klinis Vaksin Corona Indonesia, Profesor Kusnandi Rusmil. Prof. Kus, beberapa hari ini beredar surat dari Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Katanya berharap vaksin yang akan digunakan sudah terbukti efektivitas, keamanan, dan imunogenitasnya melalui uji klinis sesuai dengan tahapan pengembangan vaksin baru. Dan untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan waktu yang cukup sehingga tidak perlu tergesa-gesa. Lalu ada pula surat dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia yang menyatakan bahwa mengimbau agar setiap jenis vaksin yang masuk ke Indonesia harus melewati uji klinis pada populasi Indonesia sebelum disuntikan ke orang Indonesia. Apakah surat-surat ini, concern yang ada di dalam surat-surat ini valid, Prof? Ya, itu membuktikan sebegitu bertanggung jawabnya ya ID maupun ahli paru-paru di Indonesia. Kenapa hilang ya? Silakan, Prof. Masih bisa terdengar. Ya, itu oleh karena saking concernnya untuk kita itu aman ya. Jadi dia ingin mempergunakan uji klinis yang ada di Indonesia. Memang Indonesia selesai uji klinisnya itu paling cepat itu saya itu bulan Januari ya. Total semuanya, kalau semuanya itu selesai penelitian kita itu bulan Maret. Tapi bulan Januari saya udah bisa bikin laporan untuk sementara tentang keamanan dan imunogenisitasnya. Oke. Gitu. Jadi itu kehati-hatian menurut saya itu sangat bagus ya supaya kita aman karena itu yang betul-betul dilakukan uji klinis di Indonesia gitu. Oke, Prof, tapi begini, ini kan yang sudah dilakukan uji klinis, kalau di Indonesia kan usianya terbatas tuh ya, 19 sampai dengan 40 sekian tahun. Tapi bagaimana? Bukan, 18 sampai 59 tahun. 18 sampai dengan 59 tahun. Yeah. Nanti bagaimana dengan kekhawatiran, misalkan akan disuntikan kepada orang yang ada di luar range usia tersebut? Nah, itu bisa dibeli vaksin yang dibuat bukan di Indonesia, tapi yang udah diuji klinis untuk orang-orang tersebut. Ya, jadi kayak Sinovac itu sudah melakukan uji klinis untuk anak-anak di atas 3 tahun. Tapi sampai sekarang belum selesai itu. Ya. Dan pada yang usia di atas 60 tahun itu juga sedang dilakukan uji klinis, tapi juga bukan di Indonesia, tapi itu di Tiongkok. Tapi itu juga belum selesai. Kalau udah selesai, boleh kita berpenang. Tapi kalau sekarang belum selesai. Lalu begini, ini Badan POM kan baru akan mengeluarkan Emergency Use Authorization jika hasil uji klinis fase ketiga memang sudah memenuhi semua persyaratan. Apakah Emergency Use Authorization ini cukup untuk jadi landasan menyuntikkan orang dengan vaksin yang memang baru, masih sangat baru dibikin? Kalau disuntikan di negara kita, itu harus dilakukan analisa yang mendalam oleh Badan POM. Nanti Badan POM itu akan mengajak kumpulan-kumpulan dari ahli-ahli yang ada di Indonesia, termasuk daripada tim uji klinis untuk dibicarakan secara detail lebih dalam. Mungkin saya pikir begitu yang paling bagus. Ya. Tapi kalau emergency use authorization itu sudah memadai ya, Prof ya? Sudah boleh dianggap aman dan efektif kalau sudah ada emergency use authorization? Itu kalau untuk di luar negeri begitu, tapi kalau di kita itu harus Badan POM yang menentukan. Ya. Badan POM kita, dan dia harus ngirim surat ke WHO. Ya, jadi kalau di Indonesia tetap dari Badan POM Indonesia. Aturannya begitu di kita. Badan POM, dan Badan POM biasanya itu akan melakukan konsolidasi dulu dengan orang-orang yang terlibat dan mengetahui benar tentang vaksin ini. Bagaimanapun vaksin adalah sesuatu yang penting ketika ada pandemi yang berasal dari virus. Karena bagaimanapun kalau memang sudah ditempuh berbagai macam uji klinis, vaksin sudah dianggap aman dan juga efektif, itu memang
kita semua bisa akan kembali ke kehidupan yang normal hanya kalau terjadi herd immunity, 70% tadi sudah disuntikan vaksin. Tapi begini Prof, ini kan yang jadi masalah kan memang tidak anti vaksin, tapi pro vaksin yang aman dan efikasinya terbukti. Nah, bagaimana bisa memastikan kepada masyarakat bahwa nantinya ketika mulai program vaksinasi massal ini memang benar-benar vaksin yang aman, vaksin yang efektif lah yang akan masuk ke tubuh masyarakat Indonesia. Ya, nanti dari hasil uji klinis ini kan saya akan membuat suatu publikasi ilmiah, ya, di publikasi ilmiah yang nantinya akan saya kirim ke Badan POM, ya nanti akan dianalisa oleh banyak perhimpunan ahli, ya. Jadi publikasi ilmiah itu yang akan saya ya sehingga akan dianalisa oleh banyak ahli di situ, ya. Oke, jadi bisa dianalisa oleh sebanyak-banyaknya ahli juga ya? Oleh semua orang, ya oleh semua orang yang mengerti tentang vaksin. Dan itu nanti Badan POM dan Departemen Kesehatan. Kalau yang mengizinkan Badan POM, yang melaksanakan biasanya Departemen Kesehatan dengan bantuan organ kesehatan yang ada yang lainnya. Prof Kus, begini, ini pertanyaan terakhir. Ketika nanti sudah terpenuhi semua syarat-syarat untuk vaksin COVID-19 ini menjadi aman dan juga efektif, apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat Indonesia tentang pentingnya mengikuti vaksin kalau memang nanti sudah tersedia vaksin yang benar-benar aman dan benar-benar efektif? Iya, kalau memang sudah waktunya dan memang udah mendapat mendapat alokasi penyuntikan, ya saya mengharapkan semuanya agar ikut serta. Karena pasti pemerintah itu mempunyai tujuan yang baik. Nggak mungkin tidak gitu ya. Pemerintah udah mengeluarkan dana dan sebagainya. Semua adalah demi rakyatnya. Jadi ikutilah apa permintaan atau program yang diberikan. Tapi apa pentingnya banyak masyarakat yang akhirnya harus disuntik, Prof? Supaya tidak. Jadi kan suntikan vaksin itu tujuannya pertama supaya orang tersebut tidak terkena penyakit COVID, ya. Kalau dia kena penyakit COVID, mungkin karena dia ada gangguan imunitas, dia kena penyakit yang ringan. Tapi masalahnya supaya dia itu bisa bekerja dan bisa melakukan kegiatan hari-hari sehingga negara kita bisa jalan dengan baik. Okay. Jadi supaya vaksin itu untuk mencegah supaya kita nggak kena penyakit. Itu yang utama. Okay. Ya, kalau kita mau mencegah penyakit, ya dapatkanlah vaksin. Kalau udah dapat kena penyakit, makanlah obat gitu loh. Kan vaksin itu mencegah, kalau obat menyembuhkan. Okay. Jadi lebih bagus dapat vaksin daripada dapat obat. Menurut saya begitu. Baik, yang jelas kita nantikan semua. Semoga nanti uji klinisnya berjalan lancar dan benar-benar vaksin yang akan disuntikan kepada masyarakat Indonesia sudah teruji keamanan dan efikasinya. Terima kasih Prof. Kusnadi Rusmil sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, Prof. Sehat, terima kasih. Terima kasih. Itu tadi jadi penutup jumpa kita malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Saya Sofi Syarif akan kembali besok, tapi saya mohon Anda untuk terus taat pada protokol kesehatan. Yang jelas mencuci tangan, sering-sering menggunakan sabun, menjaga jarak, dan mengenakan masker ketika Anda beraktivitas di luar rumah. Sampai jumpa besok.